Shalom Bapak Ibu terkasih, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Tuhan, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan September. Dan pujilah Tuhan semua karena pertolongan Tuhan. Materi kali ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Efesus dan judul yang saya berikan adalah keramahan. Keramahan, Pak. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Rasul Paulus berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Inilah perintah Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada jemaat yang hidup di masa sekarang. Mari kita melihat sebelumnya apa yang terjadi di dalam jemaat Efesus sehingga Rasul Paulus menekankan bagian ayat yang ke-32 ini. Pada ayat 31 dikatakan, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari kamu, demikian pula segala kejahatan." Dengan demikian, bagian ini memberikan pemahaman buat kita bahwa ada kehidupan yang tidak benar di dalam kehidupan berjemaat, di dalam hati sidang jemaat di Efesus. Di dalam jemaat ini setiap orang menyimpan kemarahan, kebencian, iri hati, fitnah, dan dikatakan segala kejahatan yang lain. Barangkali kejahatan salah satunya adalah di antara mereka begitu banyak ada kesombongan. Kesombongan menjadi salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan. Dan kesombongan ini menjadi penghalang buat jemaat untuk bisa bersikap ramah. Adalah mustahil bagi sidang jemaat untuk bisa saling bersikap ramah seorang terhadap yang lain apabila di dalam hati mereka ada kepahitan, ada kemarahan, ada kegeraman, ada fitnah, ada kebohongan, ada kesombongan. Dan Rasul Paulus menekankan pada ayat 32, hendaklah ini ayat ke-31 Bapak Ibu dibuang, hendaklah dibuang. Dengan cara apa? Ayat 32 menjelaskannya dengan cara hendaklah kamu saling mengampuni, membuang dari hati masing-masing. Ketika bagian ini bisa terselesaikan, lalu pada akhirnya apa yang Rasul Paulus kehendaki untuk bisa saling mengasihi, ramah seorang terhadap yang lain pasti bisa akan terwujud. Tetapi ketika dosa ini masih ada di dalam hati sidang jemaat, tidak akan pernah bisa bersikap ramah. Tidaklah mungkin bahwa barangkali ada seorang sidang jemaat atau di antara sidang jemaat yang saling bermusuhan dan tidak mungkin di antara mereka akan bersikap ramah. Pasti yang ditunjukkan adalah wajah yang ingin membalas atau ingin menghina atau apalah orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah bagian ini dibuang terlebih dahulu. Hati yang bersih, hati yang benar di hadapan Tuhan menjadi dasar buat sidang jemaat untuk bisa bersikap ramah. Keramahan merupakan peluang untuk sebuah hubungan, baik hubungan di dalam sidang jemaat, hubungan di dalam rekan sekerja, kantor barangkali, hubungan di dalam lingkungan, hubungan pribadi, hubungan suami istri atau apa saja. Keramahan yang pertama ini merupakan peluang untuk sebuah hubungan. Hubungan bisnis akan dimulai dengan mungkin diawali dengan ramah tamah. Pertama, keramah tamahan ini akan mengawali sebuah hubungan yang manis. Tadi saya katakan hubungan di dalam gereja, hubungan di dalam lingkungan, dan hubungan di tempat yang lain. Ini pasti diawali dengan sesuatu yang benar. Maksud saya sesuatu yang hati yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah bahwa keramahan ini sangat diperlukan karena ini merupakan awal dari sebuah hubungan. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa keramahan adalah kunci atau merupakan peluang untuk sebuah penginjilan.
Ketika kita menganggap orang lain perlu, ketika kita menganggap orang lain penting, Bapak Ibu, kita akan mempunyai kesempatan untuk bisa menginjil, untuk bisa menyampaikan berita keselamatan. Ketika kita mau merangkul orang lain, bersikap ramah terhadap orang lain, membuka diri untuk sebuah hubungan, dan akhirnya kita punya kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui keramahan Bapak Ibu dan saya ada peluang-peluang untuk sebuah hubungan, dan pada akhirnya hubungan ini akan menuju kepada titik utama kehidupan kita, menginjili, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang yang ramah, bersihkan hati Bapak Ibu dengan cara membuang segala kejahatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, dan akhirnya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Ebenezer. Amin.